Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami sekelompok di UTS Bahasa Pemrograman 2. Di sini nama saya Ramdan Wijaya, NIM akhir 033 dari kelas A. Saya Grace Habitas Manungkali dengan NIM akhir 77 dari kelas A. Saya Sarah Aulia Rahma dengan NIM akhir 062 dari kelas A. Dalam memenuhi tugas UTS Bahasa Pemrograman 2, saya Grace Habitas Manungkali akan menjelaskan sejarah Python dalam bentuk PowerPoint. Baik, saya akan memulai dari latar belakang. Di latar belakang ini ada pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa sih? Jadi, bahasa pemrograman itu adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer agar bisa melakukan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan ini adalah tool yang wajib dikuasai oleh para programmer. Ada banyak sebenarnya bahasa pemrograman, tapi di sini kita akan menjelaskan tentang bahasa Python. Dalam beberapa tahun terakhir, Python menjadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di berbagai belahan dunia. Ia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari machine learning, pengujian perangkat lunak, sampai website. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Karena sifat yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Sejarah Python. Bahasa pemrograman Python ini dibuat dan dikembangkan oleh seorang programmer asal Belanda bernama Guido van Rossum di Belanda pada awal tahun 1990-an. Pembuatan bahasa pemrograman Python sebenarnya terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC dan dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa termasuk baterai karena perpustakaannya standarnya yang komprehensif. Nama Python diambil dari sebuah grup komedi Inggris bernama Monty Python, di mana Guido adalah penggemar dari grup tersebut. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC. Menurutnya nama itu singkat dan sedikit misterius. Karena itulah sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman yang dibuatnya itu. Sejarah rilis Python hingga sekarang. Sejak rilis awalnya Python versi 1 pada bulan Januari tahun 1994, Python telah berkembang pesat melalui serangkaian versi. Di tahun 1995, Guido van Rossum mengembangkan Python supaya lebih acceptable saat beliau berada di Corporation for National Research Initiative, Virginia, Amerika. Selain itu, Guido juga merilis beberapa bentuk versi dari Python. Kemudian, pada tahun 2000, Guido melakukan pembaharuan versi Python, sehingga pada saat ini, Python memiliki 3 versi yang berbeda, di mana semua versi Python yang dirilis bersifat open source. Di tahun 2001, terbentuklah organisasi Python, yaitu Python Software Foundation, atau disingkat PSF, yang merupakan organisasi non-profit yang khusus dibuat untuk berbagai hal yang berkaitan dengan hak intelektual dari Python. Perbedaan dari Python versi 2 dan versi 3 adalah Python versi 2 merupakan versi Python yang banyak digunakan untuk saat ini, sedangkan Python versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari versi 2, sehingga Python 3 mempunyai fitur yang lebih banyak dibandingkan Python 2. Selain itu, saat membuka Python 2 hanya menggunakan perintah Python, sementara pada Python 3 harus menyertakan perintah Python 3. Semua versi ini membawa perbaikan dan inovasi yang menjadikan Python salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan kuat saat ini. Contoh penggunaan Python. Pertama, data analisis dan machine learning. Python juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Selain itu, ia bisa membantu membangun berbagai visualisasi data yang berbeda. Misalnya, grafik garis dan batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain sebagainya.
Python bisa juga dibuat pengembangan web atau web development. Python juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end sebuah situs atau aplikasi atau bagian yang tidak dilihat oleh pengguna. Perannya dalam pengembangan web termasuk pengiriman data dari dan ke server, memproses data, dan berkomunikasi dengan server, penelitian URL, serta memastikan keamanan situs. Poin yang ketiga, otomatisasi tugas. Kita bisa mengefisienkan waktu dengan Python. Penulisan kode yang digunakan untuk membangun proses otomatis ini disebut dengan scripting. Dalam dunia coding, otomatisasi ini bisa digunakan untuk memeriksa kesalahan di banyak file sekaligus mengonversi file, menjalankan matematika sederhana, serta menghapus duplikat dalam data. Bahasa pemrograman ini bahkan bisa digunakan oleh pemula untuk mengotomatiskan tugas-tugas sederhana di komputer. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan latar belakang sampai contoh penggunaan Python, saya akan menyimpulkan dengan Python adalah bahasa pemrograman yang sangat berguna dan populer dalam berbagai bidang. Diciptakan pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Python telah menjadi pilihan utama untuk membangun aplikasi, memproses data, dan mengotomatisasi tugas. Fitur-fitur Python memudahkan pengguna dalam menulis kode yang jelas dan logis. Dengan rilisnya versi-versi baru seperti Python 3,9, Python terus meningkatkan kinerjanya dan memperkenalkan inovasi baru. Contoh penggunaannya meliputi analisis data, pengembangan web, dan otomatisasi tugas. Python tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling relevan dan penting di era digital saat ini. Baik, sekian penjelasan saya tentang sejarah Python dalam bentuk PowerPoint. Ini adalah sumber artikel yang saya dapatkan dalam merangkum dan membuat penjelasan tentang sejarah Python. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Sarah Aulia Rahma akan menjelaskan dasar-dasar Python. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe data pada Python. Tipe data pada Python itu ada integer, yang merupakan data yang berupa angka bulat, misalnya itu 25, atau 1, atau 2, atau 3. Terus tipe data selanjutnya itu ada float, yaitu angka dengan titik desimal atau angka yang bukan bilangan bulat. Contohnya itu 175,5 atau 1,2 atau 1,5 atau 0,5. Terus selanjutnya ada tipe data string berupa teks atau karakter. Contohnya itu John atau apple atau banana. Terus selanjutnya tipe data list merupakan kumpulan data yang terurut. Contohnya kita membuat shopping list yang berisi apple, banana, cherry. Terus selanjutnya ada tipe data tuple. Tipe data tuple ini mirip dengan list tapi tidak dapat diubah. Contohnya ini coordinates 10, 20. Terus selanjutnya ada tipe data dictionary. Tipe data ini berupa kumpulan pasangan kunci nilai. Misalnya kita buat variabel persen, isinya itu name, titik 2 John. Jadi name ini sebagai kunci dan John ini sebagai nilai. Terus ada age ini sebagai kunci dan 25 sebagai nilainya. Terus city ini sebagai kunci dan New York ini sebagai nilainya. Terus tipe data yang terakhir itu ada boolean. Kalau boolean ini hanya memiliki nilai true atau false. Contohnya apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Jika seseorang itu sudah dewasa, maka akan menghasilkan output true. Dasar-dasar Python yang kedua itu ada variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai dan kita bisa memberikan nama apapun padanya. Misalnya saya akan menyimpan angka 10 dalam X, maka variabel X ini berisi angka 10. Contoh lainnya itu misalnya kita menyimpan Alice dalam name, maka variabel name ini berisi Alice. Terus selanjutnya ada perulangan. Perulangan ini memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode berulang kali. Perulangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perulangan for.
Jadi perulangan for ini digunakan untuk mengulang suatu blok kode untuk setiap elemen dalam sebuah urutan, seperti daftar, tuple, atau string. Sintaks umumnya itu for item in urutan, di bawahnya itu statement. Contohnya itu for k in tes 2, tes 3, terus print k. Maka output dari program ini adalah memanggil satu-satu dalam urutan ini. Outputnya adalah tes, di bawahnya itu tes 2, dan di bawahnya lagi tes 3. Terus perulangan yang kedua ini ada perulangan while. Digunakan untuk mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar. Sintaks umumnya itu while kondisi titik 2 statement. Contohnya, while x kurang dari 5, titik 2 print x plus 1. Jadi maksudnya, ketika x ini kurang dari 5, maka outputkan x, lalu x-nya ditambah 1. Maka output dari program ini adalah 1, 2, 3, 4. Tidak sampai 5 karena sudah mencapai kondisinya. Terus selanjutnya ada percabangan. Percabangan memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Sintaks umumnya itu seperti ini. Contohnya, kita menyimpan angka 20 dalam jam misalnya. Percabangannya yaitu jika jam kurang dari 12, maka print masih pagi. Dan jika jamnya itu 13 sampai 18, print sudah siang. Selain syarat di atas, maka print sudah malam. Kan kita nyimpen jamnya ini 20, maka output dari program ini adalah sudah malam. Terus yang terakhir itu ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Sintaks umumnya itu def nama fungsi dalam kurung parameter titik 2 statement. Contohnya, kita membuat fungsi greet dengan parameternya itu name. Dalam fungsi ini, kita akan mengoutputkan atau print hello plus name. Cara manggil fungsi itu dengan cara mengetik ulang nama fungsi dan dalam kurung parameternya. Kita isi name-nya ini sesuka kita. Misalnya di sini saya isi Alice, maka output dari program ini adalah hello plus parameter yang tadi yaitu Alice. Mungkin cukup sekian untuk dasar-dasar Python. Berikutnya, saya Ramdan Wijaya akan memberikan contoh program sederhana pada bahasa pemrograman Python. Di sini, saya sudah membuat programnya yaitu kalkulator konversi sistem bilangan yang berupa desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, langsung saja. Pada dev menu tampilan ini mendefinisikan fungsi menu tampilannya. Nah, isinya itu ada print kalkulator konversi bilangan. Ini tuh untuk mencetak judul program, dan ini untuk mencetak opsi menu yang bakal dipilih oleh pengguna. Jika memilih menu 1 akan ke menu desimal, konversi desimal ke biner, oktal, heksadesimal. Begitu juga jika menginput menu 2 akan ke konversi biner ke desimal, oktal, heksadesimal. Jika menginput menu 3 akan ke menu konversi oktal ke desimal, biner, heksa. Dan jika ke menu 4 itu akan ke menu konversi heksadesimal ke desimal, biner, oktal. Nah, pada menu 5 ini akan langsung keluar dari programnya. Nah, pada dev konversi desimal itu mendefinisikan fungsi konversi desimal. Di sini ini berfungsi untuk meminta pengguna menginput bilangan desimal yang pengguna mau. Nah, ini tuh untuk mencetak bilangan biner, oktal, heksadesimal setelah dikonversi dari bilangan desimal. Jadi, hasil bilangan binernya, oktal, dan heksadesimal bakalan dicetak. Nah, pada dev konversi biner, ini minta pengguna untuk memasukkan bilangan biner yang
dia mau. Nah, pada ini desimal sama dengan integer. Itu untuk mengonversi string binary menjadi bilangan bulat menggunakan basis 2. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel desimal. Nah, pada ini tuh berguna seperti tadi, sama halnya. Hasil desimalnya hasil oktal dan hasil heksadesimal. Jadi nanti bilangan binary yang telah diinput oleh pengguna itu hasil konversinya bakalan ada di sini. Begitu juga dengan oktal, yang dimana ini untuk meminta pengguna menginput bilangan oktal yang pengguna mau. Ini itu sama seperti binary yang itu mengonversi string oktal menjadi bilangan bulat menggunakan basis 8 dan hasilnya disimpan dalam variabel desimal. Ini untuk mencetak hasil setelah dikonversi ke desimal, binary, heksadesimal. Nah, ini sama halnya seperti yang lain-lain. Ini untuk mendefinisikan fungsi dari konversi heksadesimalnya. Ini untuk meminta pengguna memasukkan bilangan yang mereka inginkan. Dan ini berguna untuk mengonversi string heksadesimal menjadi bilangan bulat menggunakan basis 16. Dan di sini untuk mencetak bilangan yang sudah dikonversi ke desimal, binary, oktal. Jadi bilangan heksadesimalnya setelah dikonversi ke desimal, binary, oktal. Nah, pada def menu exit ini mendefinisikan fungsi dari menu exitnya, dan ini mencetak hasil pesan bahwa pengguna telah keluar dari program. Dan di menu else ini mendefinisikan menu else yang dimana jika pengguna memilih menu selain 1-5 itu akan mencetak pesan pilihan tidak valid, silakan pilih menu dari 1-5. Nah, kalau ini untuk mendefinisikan fungsi main. Dan while true ini adalah looping tak terbatas, dan di menu tampilan ini memanggil fungsi dari ininya. Nah, ini untuk memilih menunya. Jadi jika memilih 1, 2, 3, 4, 5 akan muncul menu-menu yang di atas seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah, jika memilih menu 1, dia akan ke menu konversi heksadesimal yang di sini. Jika memilih menu 2, dia akan ke konversi binary yang di sini. Begitu juga terus-terusnya. Jika memilih menu 3 akan ke konversi oktal, jika memilih menu 4 akan ke konversi heksadesimal. Jika memilih menu 5, dia akan ke menu exit dan break, yaitu tidak akan melakukan looping lagi. Jadi program telah keluar gitu di dalam pesannya. Nah, jika else, menu else yang dimana jika memilih angka selain 1-5, dia akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, di if, nah di sini itu memastikan bahwa fungsi main dijalankan hanya ketika file ini dijalankan langsung. Oke, langsung saja kita coba di program ini. Jika saya memilih menu 1, nah itu akan menampilkan pesan masukkan bilangan desimal. Nah, saya ingin bilangan desimalnya mungkin 43. Nah, di sini ada hasil konversi binernya yaitu 101011, konversi oktal yang berupa 53, konversi heksadesimal yang berupa 2B. Oke, kita tes menu 2. Tadi binernya 10, kita ambil dari sini aja biar melihat apakah sama hasilnya dengan yang lain atau tidak. Oke, hasil dari konversi binary ke desimal, oktal, heksadesimal sama kayak tadi. Desimal 43, oktal 53, heksadesimalnya 2B. Kita coba konversi oktalnya. Di sini oktalnya 53, kita coba apakah hasilnya sama. Oke, hasilnya tetap sama. Desimal 43, heksadesimalnya 2B, binary juga 101011. Kita coba heksadesimalnya. Heksadesimalnya itu 2B.
Apakah konversi ke bilangan lainnya tetap sama? Oke. Desimalnya tetap sama 43, biner 101011, oktalnya 53. Masih sama ya guys. Oke. Jika saya membeli menu selain 1-5, maka programnya maksudnya akan menampilkan pesan yang tidak valid, silakan pilih menu 1-5. Jika saya memilih menu 5, program akan berhenti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian hasil tugas proyek UTS Bahasa Pemrograman 2 dari kami. Semoga teman-teman yang menonton dapat mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Bye-bye.